Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 3 Batu Utara, yang terhormat Dewan Guru dan staf tata usaha, tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat beliau. Adapun saya akan bacakan susunan acara diseminasi budaya positif. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Pak Heriadi SPD, GP Angkatan 9, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. 4. Tanya jawab. 5. Penutup dan doa. Untuk menyingkat acara ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Acara kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Diikuti bersama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia itu bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, taruhlah badannya untuk Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Biasa hadirin duduk. Acara ketiga, penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Pak Heri SPD, Angkatan 9, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, SDN 3 Baharu Utara. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati Dewan Guru SDN 3 Baharu Utara beserta staf. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023 kita dikumpulkan di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti kegiatan CGP Angkatan 9 Pendidikan Guru Penggerak mengenai diseminasi budaya positif. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Rasul kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat,
dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita di zaman akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pertama, ulun ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Dewan Guru SDN 3 Barutara yang telah meluangkan waktunya, menyempatkan diri hadir pada diseminasi budaya positif. Sebelum melangkah ke materi, ulun mengisahkanlah tentang segelumit pendidikan guru penggerak angkatan ke-9. Jadi sampai titik ini kami dengan kebetulan sama dengan Pak Supiano SPD SD itu sudah mencapai modul 2.1. Nah ini diseminasi budaya positif ini modul 1.4. Nah jadi perlu Ibu sharing sekedar berbagi informasi. Jadi semua modul yang kami pelajari itu ada modul 1.1. Modul 1 yang terdiri dari 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Nah ini merupakan tugas kami 1.4. Selanjutnya di modul 2 terdiri dari 2.1, 2.2, 2.3 dan modul 3, 3.1, 3.2 dan 3.3. Masih panjang lagi perjalanan kami, insya Allah kami minta dua-duanya Bapak Ibu supaya kami finish sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam pendidikan guru penggerak itu ada namanya alur merdeka. Jadi alur merdeka itu M-nya, tugas alur merdeka itu M-nya itu mulai dari diri. Nah, jadi mulai dari diri kami mempelajari mandiri modul, misalkan ini kan tugas 1.4, jadi modul budaya positif kami pelajari mandiri, belajar mandiri. Nah, lalu yang E-nya itu eksplorasi konsep. Nah, jadi eksplorasi konsep itu ada ruang di LMS diskusi kami pertanyaan yang dimulai dari diri itu diskusi tanya jawab lah. Nah, lalu MER. Nah, R itu ruang kolaborasi protokol. Nah, jadi ruang kolaborasi itu kami gimet. Nah, gimet itu jumlah gimet. Lalu MER, D-nya demonstrasi kontekstual, MED, elaborasi konsep. Nah, itu dengan gimet lagi kami dengan instruktur. Nah, lalu kahlah. Nah, kahnya ya. Terima kasih Pak Adri. Kahnya itu koneksi antar materi. Jadi itu tugas antara koneksi antara materi yang sebelumnya dengan yang akan datang. Nah, itu. Lanjut ke A, aksi nyata. Nah, ini masuk aksi nyata 1.4 9 KG ini diseminasi budaya positif. Nah, diseminasi di sini ulun nih berbagilah apa yang kami pelajari, bukan ibaratnya otak-otak ulun ini belajar sharing lah kita, pengalaman berbagi apa yang kami dapat selama pendidikan ini. Nah, diseminasi itu berbagi, jadi oleh itu kan berbagi ilmu. Nanti diharapkan setelah ulun sampaikan, kita refleksi dan sebagainya, ada perubahan lah di diri kita, apalagi di diri ulun lah gitu. Nanti budaya positif itu hal-hal yang perilaku karakter positif. Jadi diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Nanti kita lanjut. Nah, pembukaan sudah, kegiatan pembukaan, presentasi konsep, tanya jawab, refleksi. Nah, tujuan diadakannya pembelajaran diseminasi ini adalah guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini kan didengungkan nih di kurikulum Merdeka.
saat ini. Tapi sekolah kita belum lagi karena sekolah kita masih mandiri belajar. Tahun depan 2023 2024 insya Allah dari kelas 1 itu kita menerapkan kurikulum merdeka dan kelas 4. Lanjut. Nah, eksplorasi konsep. Jadi materi yang akan Ulun sampaikan di sini, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, segitiga restitusi, 5 posisi kontrol dulu dalam melaksanakan segitiga restitusi. Kita lanjut. Nah, pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apakah itu? Ada tanya gitu. Disiplin positif dan kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum lanjut, apa itu tadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Nah, ada briefing lah untuk semacam pengenalan pemahaman awal dari pihak peserta Bapak Ibu sekalian. Nah, gitu. Misalkan di sini Ibu Jenah dengan Pak Sufian, Pak Uluna bagi kelompoknya, Pak Hadri dengan Ibu Dewi, kebetulan kan sampingan nih, jadi udah. Nah, Ibu Pas orangnya Ibu Hadijah dengan Pak Rizky, Ibu Mabu Haji dengan Ibu Hasriati. Nah, jadi misalkan Ibu Jenah A, Pak Sufian B, Pak Hadri A, Ibu Dewi B, Ibu Hadijah A, sama nih Abi-Abi, jadi sepasang atau biar mau buruk terserah. Jadi tugasnya A ini adalah menggenggam sesuatu. Nah, jadi pian bayangkan, pian genggaman ini barang yang paling pian yang disayangi, ibaratnya barang yang paling berharga. Nah, tugasnya B-nya ini itu adalah membujuk, merayu, pokoknya segala macam cara lah supaya si A ini mau menyerahkan barang yang ada di genggamannya itu. Nah, tergantung A, tergantung B. Nah, jadi nanti setelah selesai apakah A mau menyerahkan ataukah tidak? Nah itu silahkan. Mau berdiri Bapak Ibu, berdiri apa berduduk? Berdiri. Misalkan di tangan pian dengan berbagai cara, misalkan mau menjuluk terserah, mau menyerahkan terserah, mau ada pian bagi itu A atau B, pian sepakati dulu. Nah, saya lebih. Nah, silakan mulai dari sekarang 5 berapa menit waktunya? 2 menit. Genggam terserah kertas kan dibayangkan. Nah, kemudian menunjuk itu nah. Ya, 1 2 3. Dia menunjuk kalau A tugasnya mempertahankan barangnya, tapi kalau pian mau menyerahkan nanti bertanya kenapa pian menyerahkan, nah kenapa pian mempertahankan, nah itu maksud dulu. Misalnya sudah Bu, ya sudah silakan ya. Nah, jadi dari sekian kan alur minta pendapat siapa yang mau. Ada kesedekahan gini deh. Baru dapat pahala buat. Banyak barang paling berharga menurut pian mau menyerahkan atau mempertahankannya. Iya, barang pian bayangkan dulu. Oh, misalkan duit Nah, pian ibaratnya pian perlu juga nih, misalkan ada pian serahkan. Tapi kalau hati pian hendak menyerahkan terserah. Tapi nanti lu tanyakan apa alasan pian menyerahkan, apa alasan pian mempertahankan barang yang berharga tersebut. Nah, sudah waktunya? Sudah selesai? Sudah sepakat? Diserahkan atau dipertahankan?
Mungkin ada perwakilan satu atau dua kelompok A, B, C, D, E mau menjelaskan dari SPDK tadi siapa? Bu Haji? Oh, oke. Silakan Bu Haji. Oke. Alasan pian mempertahankan menyerahkan. Oke. Terima kasih. Oke. Hotel kita itu Oke. ulun mempertahankan budaya tangan. Oh iya, oke. Kira-kira bendanya boleh ada tahu apa yang kira-kira pian bayangan tadi itu? Kalau boleh kalau nyebutkan nggak apa-apa. Oke. Cuma alasan pian kenapa jadi mempertahankan. Oke. Karena sangat berharga bagi ulun, kalau di tangan orang mungkin tidak bisa menjalankannya. Amanahnya. Oh, gitu. Terima kasih untuk Ibu Haji. Gitu. Sekarang ada yang lain satu perwakilan kelompok mau menjelaskan kenapa mempertahankan ataupun menyerahkan barang tersebut. Oh, jadi Ibu pertahankan. Oh, yang merayu. Ya, oke. Silakan Ibu Asriati. Coba. Yang perwakilan ya bisa. Oke. Merayu. Ibu Jenah aja. Oke. Ibu Jenah. Ada ya. Pian tadi itu apa? Merayu. Oke. Jadi tugas pian di tadi lah. Oke. Dapat pian benda yang pian mau pian inginkan tadi. Oke. Terima kasih atas waktunya. Ini tugasnya di B. Tugasnya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan teman yang tidak mau dibujuk, tidak mau dihalik pun tidak mau, diintimidasi pun tidak mau, digoda Dengan uang iming-iming uang. digoda, habis itu dipusuk-pusuk, dibelah-belah. Tidak mau, dia mempertahankan dengan kuat sekali. Kalau teman sudah mempertahankan, saya pun tidak memaksakan. Oh iya, nah gitu. Itu milik pribadi. Iya. Dari yang itu, Lagi terima kasih perwakilan Bapak Ibu Haji sama Ibu Jenah. Jadi intinya apa yang terjadi? Jadi kembali ke teori kontrol. Nah, jadi perubahan paradigma teori kontrol. Jadi sebenarnya kita tadi itu mempertahankan atau mau merayu itu sebenarnya ke diri kita masing-masing. Jadi, mau kita serahkan. Nah, jadi sama sebenarnya dengan murid tadi. Kita kontrol murid ini kadang belajar dengan rajin atau kita suruh kita segala macam cara, tapi kembali ke dirinya. Apakah ini? Jadi sebenarnya posisi kontrol kita kan si A tadi posisinya sebagai pengontrol. Nah, jadi intinya ke kontrol itu adalah diri kita sendiri. Jadi guru ini tidak bisa sebenarnya mengontrol murid secara yang memaksakan, tapi kembali ke diri muridnya dengan ada keinginan. Nah, jadi teori kontrol dari William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dinamakan coach teori. Yang satu, ilusi guru mengontrol murid yang sudah disampaikan tadi itu sebenarnya ilusi itu adalah angan-angan dari guru bahwa ini, tapi sebenarnya itu adalah hayalan angan belaka. Ibaratnya guru tidak bisa mengontrol murid. Ini teori yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi ilusi aja. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, yang keempat, ilusi bahwa angan-angan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita kan orang tua memaksa anak atau murid, nah itu tidak bisa sebenarnya. Ibaratnya itu tidak selamanya, tapi kalau memang dari dirinya ada unsurnya mau berbaik, berkarakter baik, nah itu yang perlu yang kita benahi. Nah, nanti kita sama-sama belajar. Nah, lanjut. Nah, perubahan paradigma stimulus respons teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang mengontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi tadi sama. Sebenarnya ini teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalnya kita ini, nah kita
tapi sebenarnya orang tuh dalam hatinya itu sekadar menghargai. Nah itu, tapi sebenarnya kita yang tuh memahami pandangan orang lain, itu teori kontrol lagi. Yang kedua, perilaku stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi misalkan ada kata salah, itu perilaku, tapi secara teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Ini berbuat keliru, salah, itu ada maksudnya, kenapa alasannya. Nah itu di teori kontrol. Orang yang stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tapi kalau penerapan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, gitu. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat dudukan gagal. Penerapan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kalau penerapan teori kontrol, model berpikir menang-menang. Gitu. Kita lanjut. Apakah makna disiplin? Nah, disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi, artinya bahasanya itu Nah, dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan mulia sesuai yang dihargai dan bermakna. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah berhubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi itu disiplin, makna dari disiplin. Menurut disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal, menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain disiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suatu suasana yang merdeka. Nah itu pendapat dari Bapak Ki Hajar Dewantara, di Bapak Pendidikan Nasional, dikutip dari buku Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013. Nah, tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi siswa pada murid-murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, itu tujuan dari disiplin positif. Kita sudah menerapkan di sekolahan, bagaimana datang tepat waktu, yaitu dengan motivasi berbagai macam kita berupaya agar anak-anak itu melaksanakan apa yang kita inginkan. Nah, baik itu berupa hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai tujuan yang mulia. Merdeka artinya bebas dari perintah. Nah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu alur merdeka kan belum sampai ke tadi itu nanti. Nah, merdeka itu ya anak-anak sebenarnya mau merdeka apa yang mau, tinggal kita aja lagi mau nih kurikulum merdeka lagi kita berbicara. Jadi kurikulum merdeka itu apa maunya anak, apa kebutuhan anak kita yang melayani. Nah itu, kita mengetahui apa minat dan bakat anak. Misalkan anak yang berbakat di olahraga, jadi kita salurkan bakatnya tersebut. Nah, misalkan kita tidak bisa main voli, tapi kita ada di sini. Misalkan, nah kita carilah pelatih dari luar. Nah itu
upaya sekolahan untuk mengembangkan minat dan bakatnya, misalkan pramuka seperti yang kita lakukan ekstrakurikuler, kita kan mengundang ahli dari pelatih dari pramuka, drum band seperti itu juga. Kita mengembangkan, mengikuti apa maunya anak, itu. Ini maksudnya. Jadi merdeka itu mereka, tapi juga harus tetap dibimbing, walaupun anak-anak itu bebas merdeka, tapi tetap kita bimbing, kita arahkan, kita tuntut supaya mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan. Nah itu, ini tugas guru berat. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai itu bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini teori kontrol yang dikemukakan oleh para ahli. Ini kita lanjut aja. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kan Indonesia ini ingin menuju generasi emas tahun 2045. Nah, jadi menyongsong, jadi disiapkanlah generasi emas itu tahun 2045. Itu ibaratnya anak-anak produktif, usia produktif masuk dulu. Nah, itu banyak tahun 2045. Nah, ini yang disiapkan oleh pemerintah. Kita mensukseskan lah yang 6 disiplin 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Beriman jelas tadi kita beriman, semuanya kan beriman punya Tuhan, ya loh Pak. Nah, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Dari keenam dimensi itu yang paling utama adalah yang pertama. Nah, jadi maunya orang yang mandiri, tapi kada berakhlak, kada baik, ya Pak. Jadi kuncinya itu yang pertama, itu yang perlu kita benahi bersama-sama. Sudah baik, tapi supaya lebih meningkat lagi yang beriman, jelas beriman. Itu tadi. Bertakwa itu artinya melakukan segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Nah, berakhlak mulia, sesuai dengan visi sekolah kita yang kita bahas kemarin adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter Pancasila, prestasi dan berwawasan lingkungan. Nah, mandiri itu artinya bukan mandi sendiri lah, yang lebih mandiri itu artinya bisa mengerjakan sesuatu tanpa bimbingan orang dewasa, tapi sebelumnya sudah dilatih, seperti bangun pagi, menyiapkan buku dan segala macamnya. Benar kritis tadi itu ibaratnya tuh anak-anak tuh pengetahuannya itu sudah jauh gitu, nah bisa bertanya. Nah, bertanya itulah yang perlu kita sama-sama, ibaratnya di sekolahan kan semua ada di sekolah kita, dan di sekolah lain juga masalah bertanya itu masih masih supat-supat. Ada ide di dalam otak tuh coba mengeluarkan pendapatnya itu. Jadi mau merangkai kata-kata itu. Nah itu sebenarnya sama ulun juga, sampai tahap belajar juga mengeluarkan kata-kata. Kalau salah disumpah, tapi kan Bapak itu melatih dulu sebenarnya percaya diri. Salah itu urusan belakangan, ya loh Pak. Salah itu urusan belakangan. Ada denda juga, salah parkir paling udah belum tentu yang ketawa yang duduk paling bisa, ya loh. Nah itu Bapak sama-sama belajar. Nah, berbineka global itu artinya wawasan berbineka itu sama-sama Bhinneka Tunggal Ika berbeda, tapi satu juga. Kalau Bhinneka global artinya menyeluruh lah global. Gotong royong itu sudah kebiasaan Indonesia. Ada teman yang lagi sakit atau ada segala sesuatu yang itu kita gotong royong, kerjasama lah. Itu perlu ditumbuhkan kreatif. Ini adalah 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila.
Kita lanjut. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Pertama, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah, misalkan itu disuruh oleh guru, mungkin ada di dalam hatinya, ini gak nyaman kalau dilakukan guru menyuruh, bisa juga ada juga yang cuek-cuek. Nah, itu perlu diberi bimbingan tuh anak gitu. Ada motivasi eksternal, artinya dari luar, karena dari luar. Nah, teori motivasi itu pertama karena mendapatkan hadiah dan penghargaan nanti itu. Nah, mendapatkan karena motivasi itu karena dapatkan hadiah, ada iming-iming sebelumnya. Jadi misalkan kalau juara dapat hadiah karena itu tadi ada iming-imingnya. Gitu. Nah, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, itu adalah teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu ada 3 teori ini, karena inilah alasannya mereka mau melakukan pekerjaan atau sesuatu. Gitu. Yang ketiga, mengapa tidak peraturan saja? Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, itu pertama. Nah, pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin ada yang bisa menjawab, mengapa kita pakai helm waktu mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin ada bisa menjawab, apa alasannya? Karena peraturan. Kedua untuk melindungi. Nah, karena yang kedua adalah untuk melindungi diri. Betul Bu Haji, karena keselamatan. Nah, itu jadi mengapa kita mulai karena ingin selamat. Nah, itu yang perlu yang dalam pikiran kita, karena selamat, bukan karena gengsi-gengsian. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mencuci, pakai masker, lawan cuci tangan, jaga jarak lagi. Itu gunanya adalah waktu itu zaman Covid lagi. Sekarang jarang kita pakai masker. Tapi boleh aja kita pakai masker, ada dilarang cuma untuk debu. Nah, itu kenapa kita pakai masker tadi itu? Karena untuk kesehatan. Nah, gitu, kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, mengapa gitu? Ada yang bisa? Karena untuk disiplin. Nah, atau karena untuk menghargai panitia sudah siap-siap segala macam, kita terlambat, tapi kita yang ditunggu ya Pak, menghargai. Nah, jadi itu adalah pertanyaan pemantik untuk mengapa peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Nah, jadi dari keselamatan itu artinya dari diri. Nah, dari diri kita bahwa tidak perlu peraturan ibaratnya, tapi dari kita untuk menyelamatkan diri kita untuk keselamatan tadi itu. Nah, ini yang pertama. Lanjut selanjutnya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi karena dari dalam dirinya, bukan karena melihat peraturan atau karena dia kalau pakai helm kan ditangkap polisi, bukan karena itu masih unsur eksternal dari luar, dari peraturan. Tapi kalau dari dalam diri untuk keselamatan diri, nah itu maksudnya gitu. Nah, nilai-nilai kebajikan pada keyakinan kelas, peraturan. Nah, kemarin dulu naik ke kelas 6 itu mencoba membuat keyakinan kelas. Nah, yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu keyakinan kelas. Apakah nilai kebajikan yang dituju? Nah, itu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Antri, budaya antri. Keenam, ketujuh, gunakan masker. Kedelapan, jangan berlari di kelas atau teras koridor. Nah, kalau yang pertama itu saya kembalikan buku ke tempatnya. Berarti itu adalah nilai kebajikan, yaitu tanggung jawab. Jadi dia punya tanggung jawab nih. Kalau ini meminjam buku,
kembalikan tanpa disuruh untuk mengembalikan. Nah itu ada nilai kebajikan tanggung jawab. Nah itu kita sama-sama menanamkan hal-hal tersebut. Dilarang mengganggu orang lain, itu artinya menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah kalau kita menghormati orang lain, pasti orang hormat dengan kita. Nah gitu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah itu menghormati. Ada orang lain berkomitmen pada tujuan. Nah, gitu. Tujuan misalnya anak-anak ke sekolah kan untuk menuntut ilmu. Jadi dalam dirinya, oh ini datang ke sekolahan untuk bertemu teman. Pertama kan untuk ilmu, bertemu teman-teman, bertemu guru. Nah itu ada komitmennya dari dirinya. Tapi kalau yang tidak ada komitmen, tidak tujuan, tidak arahan tuh, ya akhirnya yang anak-anak tuh datang terlambat, orang tuanya di rumah kurang memperhatikan itu gitu. Nah yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Nah itu peraturan. Nah gitu. Keyakinan kelas yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Yang kelima, peraturan dilarang menggunakan narkoba. Tapi kalau keyakinan kelas itu kesehatan. Jadi kalimat-kalimat di peraturan itu semacam ada hukum-hukuman gitu. Nah ada dilarang, adanya jangan, itu termasuk peraturan. Kita ubahlah ibaratnya peraturan-peraturan itu ke kalimat yang positif, artinya kesehatan atau nilai kebajikan. Bergantian atau menunggu giliran, itu artinya kebajikan menghormati orang lain dan sabar, melatih sabar. Gitu. Sama seperti memancing tuh kita melatih kesabaran. Nah, gitu. Gunakan masker itu kalau nilai kebajikan itu untuk diri kita adalah kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, peraturan jangan berlari di kelas atau teras koridor. Nah, kayak kelas adalah keselamatan dan keamanan. Nah, tahapan-tahapan pembentukan keyakinan kelas. Nah, jadi di kelas kita membuat keyakinan. Nah, jadi keyakinan kelas ini kita buat agar kelas itu menjadi kondusif, artinya suasana belajar itu nyaman, tenang, karena keyakinan kelas ini dibuat asalnya usul-usulnya pendapat dari siswa kita, murid kita, bukan dari keinginan gurunya, tapi keinginan bersama antara kesepakatan antara guru dan siswa. Misalkan kita mencatat semua masukan dari guru, tulis di papan kelas. Nah dengan misalkan dengan kertas sticky note, nah lalu susunlah keyakinan kelas sesuai. Nanti ada loh membuat keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas, ganti kalimatnya dalam bentuk tadi itu. Jangan berbuat misalnya jangan datang terlambat, ubahlah menjadi datang tepat waktu. Jadi kalimat positif, jangan ada kalimat jangan atau dilarang membuang sampah, tapi kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu di keyakinan kelas menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah gitu, kalimat positif. Nah gitu, kalimat-kalimat yang bahasa santun lah, kira-kira itulah. Gitu. Kita lanjut. Nah sebaiknya tidak membuat ini keyakinan kelas. Nah setelah keyakinan sudah semua dibuat, kan hasil kesepakatan tadi itu dengan guru dengan siswanya lalu ditempel. Tapi kalau ada anak yang melanggar, itu orangnya merasa bersalah dengan dirinya karena ia membuat keyakinan ia melanggar. Tapi dengan kita menegurnya juga dengan lemah lembut. Nanti ada contohnya apabila anak yang melanggar keyakinan kelas, yaitu kembali ke segitiga restitusi, itu ada kelanjutannya. Nah tadi saya sampaikan bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas. Sudah keyakinan kelas kita buat tadi itu, misalkan itu ada anak yang datang terlambat atau membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah itu pelanggaran kan, nah itu apakah hukuman, apakah kita beri hukuman, apakah kita beri konsekuensi, sanksi atau restitusi. Nah kalau hukuman, ini hukuman. Nah jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan
harus terjadi itu hukuman. Kalau kita beri hukuman, misalnya kita suruh buang sampah sembarangan nih, kita suruh bersihi WC kah atau lari kah, nah itu hukuman sesuatu yang menyakitkan. Tapi kita diharapkan jangan memberi hukuman, tapi ibaratnya penyelesaiannya dengan restitusi dari itu. Nah, dengan kita panggil anaknya, kita beri bimbingan, pembinaan dari hati ke hati lah. Kenapa ngomong sampah sembarangan? Ujarnya kebiasaan Pak Ayah. Mulai lagi lahir ya misalkan toh. Nah, tapi lah ibaratnya kebiasaan, tapi dengan perlahan-perlahan kita kan suatu merubah karakter itu sulit Pak. Perlahan kita coba, kita beri contoh hal-hal yang positif, yang baik. Akhirnya kalau jadi lihatnya oh baik sudah itu, tapi temannya saling saling mensupport, saling mendukung, saling menegur. Teman jangan buang sampah sembarangan, kan kita kemarin sudah membuat keyakinan kelas. Nah itulah yang ulun harapkan gitu. Itu lanjut. Hukuman sudah, ini konsekuensi tadi. Nah ini konsekuensi restitusi ini. Ada ibu apa itu restitusi? Jadi lagi memang Allah ini hanya pertama kali ini mendengar kata asing itu. Nah apa aja lu restitusi ini nah itu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau ada anak yang melanggar keyakinan kelas, lalu kita beri bukan hukuman atau konsekuensi, tapi restitusi, menciptakan dan dia dari hati ke hati. Kenapa alasannya melakukan ini? Kan membina anak-anak kan sama gitu. Apalagi kita membina anak kita di rumah aja, apalagi di kelas ibaratnya ada yang 20 murid, ada 30 murid, nah itu perlu kesabaran. Nah di situ diuji kesabaran guru gitu. Nah itu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat dari Kosen, ahli Kosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah kita misalkan kita beri arahan kenapa kayak ini, bisa lah yang membaikinya nih, kayak apa cara membaikinya, kita tawarkan dulu kepada murid kita nah diberi, lalu kita arahkan, akhirnya ada kesepakatan dari dirinya, kita munculkan hal tersebut. Lanjut. Nah tindakan, tindakan membersihkan WC karena mematahkan pensil teman, itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Nah gitu betul. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi gitu betul. Membersihkan sudah. Nah berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman apa konsekuensi? Oh iya hukuman. Oh iya betul. Iya berarti. Nah itu kehilangan 10 menit waktu istirahat untuk mengerjakan tugas karena datang terlambat nih dan tertinggal pelajaran 10 menit. Nah lalu diberi hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi karena dia datang terlambat karena sudah peraturannya gitu. Nah konsekuensi. Nah berarti Bapak itu sudah mengerti apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Nah, jadi untuk membudayakan kan nih sekarang paling besar adalah mengelilingi ada budaya positif. Jadi dari peraturan kelas kita ubah peraturan kelas tadi itu ke keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas itu sudah muncul, sudah dilaksanakan dengan baik, lalu lingkungan kita menjadi positif, hal-hal positif berkarakter, akhirnya memudaya hal-hal positif itu di sekolah. Nah kita lewati ini saat kita pergi. Nah hukuman atau penghargaan menurut Alvin, hukuman sudah kita lewati aja itu memberi pandang sama dengan hukum seseorang gitu. Nah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kebebasan, kesenangan.
Nggih, bertahan hidup ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nggih. Yang melakukannya karena ini, nah alasannya karena kebutuhan dasar. Nggih. Nah ini contoh soal. Nah, nggih. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SDN Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda sebagai guru menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Nah, guru bertanya kepada Bapak Ibu, siapa yang berkenan menjawabkan pertanyaan di slide dulu ini. Nah, misalkan pian sebagai Ibu Ambar nih, ada murid yang ketujuh badan memintai bekal awalnya nih. Nah, apa yang dia lakukan? Nah, ada yang memberikan jawaban apa buah ini kayak pendapat dia. Nah, kalau misalnya ibunya Kalinda, misalkan Pak Ambarwati, Pak Ambran kan. Kita gantikan Bapak, itu Bapak Ibu boleh sebagai apa yang lakukan langkah-langkahnya pian menghadapi siswa seperti itu. Nah, ditanyai, nah kita panggil lah, kita panggil. Kenapa Doni? Ini ibu dapat laporan dari kekawanannya Lina ke tujuh bandar, mengambil bekal kawannya kayak paksaan lah ibaratnya nih, nggak paksa. Nah ditanyain, itu apa? Menanyakan, kita panggil secara pribadi, jangan Doni, ya sini. Cium, jangan kalahkan Doni. Apalagi ya ibu celeng-celeng kan bro. Jadi motifnya Bu Hajira. Nah alasannya kenapa? Nah misalkan alasannya itu kalau perlu dipanggil orang tuanya lah bisa. Kalau itu sudah kejadiannya sering-sering, belum bisa dipanggil orang tuanya lah. Alasannya misalkan alasannya apa kira-kira ya lah. Kira-kira nih alasannya Doni nih ketujuh memintai bekal atau mintai duit lah ibaratnya kawanan berbacak gitu kita tuh. Oh, masakan makanan temannya ini nyaman lah. Oh, gitu. Nah, dia di rumah ada makan. Nah, turun sekolah ada makan lah. Nah, lalu lagi lagi. Nah, ke belakangnya. Terima kasih Bu Haji. Jadi tadilah kita panggil secara pribadi, kita tanyakan alasannya kenapa ujian anak misalkan nih, ulun ada makan lawan makanan kawan dari itu nyaman banget mamanya itu masak. Oh kita tapi selanjutnya apa kita beri tindakan dinasihati lain kali jangan berpaksaan lah ini ampunnya kawan memberi ambil. Nah kalau meminta paksa jangan nah tetapi kalau itu karena ada bakat kita sekelasan kita beri kita utarakan sekelasan. Nah jadi si Doni ini kan super kalau nyala Doni lah. Nah jadi kita bergantian lah memberi Doni makan bekal siang misalkan gitu kan. Nah, jadi ibaratnya menumbuhkan rasa kebersamaan di dalam kelas itu pula ya Bu. Jauh kayak kemarin itu kan yang dari anak dan itu kan kemarin itu jauh dari sana Pak Dambaan di sini. Artinya tuh hujan-hujan. Mungkin waktu abangnya makan tuh terkenal mepet waktu, anak tuh masuk ke dalam kelas. Ini yang terjadi Pak. Jadi dua ulun yang mendapat ini di kelas 2 ada satu yang udah kedua pagi. Habis itu yang lain tuh belum makan. Nangis Pak di dalam. Kenapa tuh nangisnya? Kamu belum makan buah yang sakit kepala. Nah, itu mungkin itu para faktor yang bisa faktor ekonomi, kejauhan mungkin kesempatan untuk itu tuh belum sempat makan belum sempat jadi kita pasti punya kalau ya. Jadi faktor ekonomi tadi itu karena solusi bersama-sama kalau kita menghadapi hal tersebut Nah, terima kasih atas jawaban pihak-pihak beratara mengenai
mengenai kasus yang misalkan kita hadapi, tapi kenyataan sudah ada lah. Alhamdulillah dia memberi penyelesaian yang baik, sehingga teratasi masalah tadi. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Kita lanjut. Nah, segitiga restitusi sudah tadi. Nah, tahapannya, jadi tahapan segitiga restitusi bisa menghadapi tadi itu kita sudah dilakukan dan itu menstabilkan identitas. Ibaratnya jangan menyangka-nyangkan, kita tanyakan dulu alasannya kenapa kayak itu. Nah, validitas tindakan yang salah. Nah, jadi tanyakan kenapa itu jujur aja dia meminta paksa atau dia salah. Nah, berarti kan ibaratnya tuh menyadari diri, menanyakan keyakinan. Nah, jadi menanyakan berarti keyakinan itu perlu juga kita buat kita kan keyakinan kelas tuh kita ubah. Nah, misalkan yang berarti meminta sesuatu dengan kawan harus ada izinnya lah gitu. Penguatan yang dikatakan, nah ini rangkaian stabilitas identitas. Nah, ini minum dulu lah. Nah, lanjut. Kualitasnya jangan salah. Nah, ini langkah-langkahnya, penguatannya apa dulu, apa yang kita keempat. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ini kan dengan kawannya kan ada sedikit konflik. Kita sebagai guru, lalu kita memperbaiki hubungan sehingga harmonis lagi. Tawaran bukan paksaan, kita tawarkan ini solusinya kayak apa ini. Kan beda-beda setiap anak itu permasalahannya. Di restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi mencari cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kan kalau yang berbuat salah itu rasa tersingkirkan dari kelompoknya, dari ibaratnya nih ada semacam ibaratnya kawan yang dikawani lah itu. Tapi dengan kita menstabilkan, lalu kita buat hubungan harmonis kembali ke kelompoknya. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, jadi yang sudah sebelumnya disampaikan Pak Sufian, ada pengumpul, orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi kita sama-sama belajar. Pengumpul sudah kemarin dijelaskan Pak Sufian dengan gamblang. Ini manajer yang kita harapkan lah. Semua pasti urut ibaratnya tapi murid itu lalu tensi naik pula, tapi dengan perlahan-lahan belajar diri. Nah, sudah ada. Nah itu sebenarnya kita lihat itu berat, tugas kita mulia Pak. Nah, tapi sebagai pendidik anak bangsa. Kita lanjut. Nah, ini penghubung. Nah, ini contohnya apa tuh antara saya ini penghubung. Yang kedua, obat bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu kan merasa ini salah nih. Nah, ini kalimatnya, kalimat pengobat bersalah. Teman. Nah, kalau teman ini misalnya, ya, ayo bantulah ibu bapak naik. Murid itu ibaratnya kan menghargai itu kalau kita posisi diri sebagai teman. Tentu biasanya kan SMA, awak, bisa jadi pacar kan pula. Awak, Nah, itu tuh lagi itu pemantau peraturannya apa, ini yang bagus lah. Dulu ibaratnya masih belajar apa menjadi manajer. Ini bagus idealnya posisi dulu. Manajer. Lalu buat sesuatu yang murid. Manajer. Ini ilmu ibaratnya ilmu pendidikan teori pendidikan. Nah, ini ada contoh ulur aksi nyata mau ditonton. Ini waktu kasus Nasrudin mengerjakan tugas PR di sekolah dalam kelas. Nanti mana kliennya.
Jadi kembali ke kursinya. Ini video pertama ulun menerapkan segitiga restitusi kayak menstabilkan identitas, validasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan. Nah, video ini kasus tadi belum sampaikan mengerjakan PR tugas di kelas. Ini lanjut yang video kedua, si Fadli membuang sampah. Ulang lagi. Oh ini tadi nanti. Ini baru ini. Fadli, kamu sini Fadli. Tapi kamu tahu kenapa Bapak panggil kamu? Ya, Bapak kalunya tidak sengaja tadi memperhatikan kamu buang sampah sembarangan, buang sampahnya ke lantai. Ya, Bapak marah. Kan kita tahu sampah sudah disediakan di depan ras. Jadi jangan diulangi perbuatan seperti itu lagi. Nah, kita tahu semua orang pernah berbuat salah, tapi dia akan perbaikinya. Kamu inginkan video sukses? Ya, mudah-mudahan kita tercapai dan kamu berjanji tidak akan mengulangi hal seperti ini lagi. Jadi, tidak silakan kembali ke tempat. Kasus yang kedua, ada siswa yang bernama Fadli membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Lagi, Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan. Silakan Ibu. Pada sebelumnya terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi diseminasi budaya positif. Mengakhiri presentasi pada kesempatan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat tanya jawab. Kepada Bapak, Ibu, silakan. Yang mana ingin bertanya kepada Bapak yang penyampaian materi, silakan. Ada? Wajib. Ada dulu tuh. Ada. Betul tadi sudah enggak. Jadi kalau ada silakan. Kalau tidak ada, berarti sudah mengerti. Berarti kita lanjut ke acara selanjutnya. Karena tidak ada yang bertanya, berarti Bapak-Bapak, Ibu sudah paham semua atas penyampaian materi tadi. Kita lanjut acara kelima, yaitu doa. Sebelum kita berdoa, sekaligus ditutup. Ini doa sekaligus kita tutup. Pada Pak Rizky, silakan baca doa dulu. Ya, baca doa dulu. Kopiah dipasang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina fid din wa fil akhirati hasanatan wa qina Allahumma hawwin alaina fi syafaati wa nazzil min al-hisab wa lana bi qulubana wa yahdina bi rahmatika innaka antal wahhab. Allahumma barik al-Fatihah wa sir al-Fatihah ya farid al-Fatihah wa sir al-Ahlam ya man la yaghfir wa la yaghfir ya Allah wa ya latif ya Rahman wa ya latif ya Rahim irhamna ya rabbal alamin irhamna ya rabbi irhamna wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi itu, maka acara ini ditutup. Sekian atas
salah dan hilangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi